Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alladzi hadara ibadihi minal ma'asi wal munkari wal ikhtirar wa ragibahum fil istidadi lidaril qarar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi yakhluqu man yasha wa yakhtar wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nuril anwar wa ala alihi wa sahabihi al-muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila daril qarar. Amma ba'd, wa ya ayyuhal hadirun al-kiram, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan khutbah kali ini, tidak bosan-bosannya saya menghimbau secara pribadi dan para jamaah sekalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah di mana saja kita berada, dengan berupaya semaksimal mungkin menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Takwa merupakan bekal terbaik di hari kiamat yang membuat kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbekalah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Saat ini kita berada pada bulan Sya'ban atau bulan Rawah, dan sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Oleh sebab itu, hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan lebih meningkatkan kualitas takwa kita dan kuantitas ibadah kita kepadanya. Kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tergolong kepada orang-orang yang beruntung. Kita diatur dengan aturan Allah yang menciptakan kita dan juga menciptakan alam semesta ini. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala membenci 3 macam orang, dan kebenciannya kepada 3 orang di antara mereka itu lebih mendalam. Yaitu 1, Allah membenci orang-orang yang sombong, dan kebenciannya kepada orang miskin yang sombong lebih mendalam. Nomor 2, Allah membenci orang-orang fasik, dan kebenciannya kepada orang tua yang fasik lebih mendalam. Nomor 3, Allah membenci kepada orang-orang yang kikir, dan kebenciannya kepada orang-orang kaya yang kikir lebih mendalam. Allah mencintai 3 orang yang kecintaannya kepada 3 macam di antara mereka itu lebih mendalam, yaitu 1, Allah mencintai orang-orang yang bertakwa dan kecintaannya kepada orang
muda yang bertakwa lebih mendalam. Nomor 2, Allah mencintai kepada orang-orang yang pemurah dan kecintaannya kepada orang-orang fakir yang pemurah lebih mendalam. Nomor 3, Allah mencintai orang-orang yang merendahkan diri dan kecintaannya kepada orang-orang kaya yang merendahkan diri lebih mendalam. Yang pertama, Allah membenci orang-orang yang sombong dan kebenciannya kepada orang miskin yang sombong lebih mendalam. Orang kaya yang sombong karena bangga terhadap kekayaannya yang dimilikinya. Ia memandang orang lain di bawah ekonominya. Pejabat yang sombong juga dikarenakan ia bangga dengan jabatannya dan meremehkan orang lain. Begitu orang berilmu pintar yang sombong, dia meremehkan orang-orang awam dan bodoh. Sebanyak apapun kekayaan yang dimiliki oleh seorang, sehingga setinggi apapun pangkat atau jabatan yang disandangnya, dan sedalam apapun keilmuan yang dikuasainya, selama mereka berhati sombong, maka hanya mendatangkan kebencian dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, wa qaruna wa fir'auna wa haman wa laqad ja'ahum Musa bil bayyinati fastakbaru fil ardi wa ma kanu sabiqin. Dan juga Qarun, Fir'aun dan Haman, dan sesungguhnya telah datang kepada mereka Musa dengan membawa bukti-bukti, keterangan-keterangan yang nyata, akan tetapi mereka berlaku sombong di muka bumi. Dan tiadalah mereka orang-orang yang luput dari kehancuran itu. Surat Al-Ankabut ayat 39. Qarun adalah orang yang memiliki harta benda melimpah ruah, tetapi karena dia dihancurkan oleh Allah bersama harta benda kekayaannya, tiada satupun pengawalnya yang dapat menolongnya dari hukuman Allah. Tiada secuil harta bendanya yang dapat menjadikan dia selamat dari hukuman Allah, dan tiada kejayaan, kehormatan dan kemegahan hidup yang disandangnya itu dapat meninggikan derajatnya. Apabila Allah sudah murka dan menghukum, maka harta kekayaan yang dimilikinya itu tidak bisa menjadi jaminan keselamatannya. Bahkan Qarun beserta seluruh pengawal dan harta bendanya hancur lebur di telan bumi. Fir'aun seorang raja yang gagah perkasa. Dia piawai dalam memimpin kerajaannya, sehingga mampu mengantarkan rakyatnya menjadi kehidupan makmur. Karena kekuasaannya yang hebat itulah apapun yang menjadi keinginan Fir'aun selalu dilayani dengan baik oleh para pejabat dan rakyatnya. Dia merasa paling hebat. Tiada raja ataupun orang lain yang dapat menandingi kekuasaannya. Dia merasa bahwa dirinya yang pantas dan bisa menjamin kehidupan dan menentukan nasib manusia. Dengan sombongnya Fir'aun memproklamirkan dirinya bahwa dia adalah Tuhan yang layak disembah. Rakyatnya mengikuti perintahnya karena mereka takut apabila tidak menyembah kepada Fir'aun akan mengalami kesengsaraan dan kematian. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Allah amat membenci siapa saja mereka yang dalam hatinya terdapat sifat sombong, sekalipun dia raja, presiden, menteri, gubernur, atau dalam jabatan apa saja. Apabila ada kesombongan
dalam dadanya pasti akan menjadi murka dan siksanya. Walaupun dia adalah orang kaya raya, konglomerat, pengusaha yang memiliki harta miliaran di bank, memiliki jaringan bisnis internasional, setana dikuasai oleh kesombongan, niscaya akan mendatangkan kehinaan dan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Andai pun dia adalah seorang ilmuwan hebat, intelektual militan, para pakar cendekiawan, ulama dan orang-orang jenius lainnya, selama ada sifat sombong dalam hatinya, maka ilmunya hanya akan mendatangkan bencana padanya karena mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Allah membenci orang yang sombong, tapi Allah lebih murka terhadap orang miskin yang sombong. Orang miskin seperti ini tidak menyadari keberadaan dirinya sendiri. Sifat buruk tersebut lebih berdampak negatif sehingga dianggap sebagai akhlak yang sangat tercela. Kedua, Allah membenci orang-orang fasik dan kebenciannya kepada orang tua yang fasik lebih mendalam. Fasik adalah orang yang dalam hatinya menyatakan beriman, tapi perilaku lahirnya tidak mencerminkan sebagai orang yang beriman. Mengaku beragama Islam, kartu identitasnya tertulis beragama Islam, namun keislamannya hanya sebatas angan-angan. Sembahyangnya hanya kadang-kadang dilaksanakan tidak sesuai syariat yang ada. Ibadah puasa dilakukannya menurut seleranya sendiri. Begitu juga dalam hal haji, zakat, dan ibadah lainnya, dia tidak mengacu pada ajaran Al-Quran dan Al-Sunnah. Sehingga orang fasik ini masuk dalam kategori kafir. Perbuatan orang-orang fasik lebih mengarah pada hedonisme, yaitu hanya memperturutkan kata hatinya saja dengan mengabaikan perintah atau larangan agama. Apa yang diinginkan itulah yang dilakukan, dan apa yang tidak diinginkan itulah yang ditinggalkan. Berbuat sesuatu hanya berdasarkan selera, padahal kehidupan ini telah diatur oleh Allah dalam agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Allah membenci kepada orang-orang yang kikir dan kebenciannya kepada orang-orang kaya yang kikir lebih mendalam. Sifat kikir itu timbul sebagai akibat mencintai harta benda yang berlebihan karena ketergantungan terhadap harta benda, membuatnya mengabaikan kekuasaan Allah. Hidupnya telah disaruki oleh waham kebendaan materialisme. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Allah mencintai 3 orang yang kecintaannya kepadanya lebih mendalam. 3 macam di antara mereka itulah adalah: pertama, Allah mencintai orang-orang yang bertakwa dan kecintaannya kepada orang muda yang bertakwa lebih mendalam. Menjadi orang bertakwa itulah tidaklah mudah. Kita harus menyamakan antara keyakinan dan ucapannya dengan berwujudan amal perbuatan untuk mentaati segala macam perintah Allah, baik yang wajib maupun sunnah. Kita harus menjauhi segala yang menjadi larangannya, baik yang haram maupun makruh. Takwa itu adalah sumber dan sekaligus kunci kebahagiaan hidup, baik di dunia maupun kelak di akhirat. Dengan takwa itulah manusia dapat selalu diberi naungan oleh Allah Subhanahu wa taala atas segala peristiwa dan masalah dalam hidupnya. Ketika mendapatkan kesulitan dan rintangan, Allah
akan menolongnya dengan memberi jalan keluar yang mudah untuk terbebas dari rintangan yang menghadangnya. Ketika mengalami kesulitan ekonomi, maka dia akan memberi jalan keluar oleh Allah dengan memberinya rezeki yang tiada pernah bisa diprediksi dari mana arah datangnya. Pendek kata, ketakwaan yang ada pada diri manusia akan mengundang kecintaan Allah padanya. Ketika seorang hamba dicintai olehnya, niscaya dia akan dicintai pula oleh seluruh makhluknya. Namun kecintaan Allah kepada kalangan pemuda yang bertakwa jauh lebih besar daripada kecintaannya kepada orang tua yang bertakwa. Karena kesadaran yang timbul dari diri seorang pemuda itu lebih sulit daripada orang yang sudah tua. Sebab orang tua sudah terbiasa dengan berbagai pengalaman hidup, dia ada kesadaran terhadap kematian. Tetapi bagi seorang pemuda cenderung masih mencari jati dirinya dan mudah larut dalam pergaulan yang tiada arah. Masa muda seringkali identik dengan kehidupan hura-hura, sehingga munculnya kesadaran untuk mengabdi secara sungguh-sungguh kepada Allah datangnya lebih besar daripada orang yang lebih tua. Di samping itu, seorang pemuda adalah tumpuan hari esok. Jika masa mudanya terbiasa berbuat baik, maka kemungkinannya di masa tua untuk menjadi orang baik lebih besar. Apabila di masa mudanya terbiasa beramal taat kepada syariat agama, maka di masa tuanya dapat diharapkan sebagai orang yang alim dan taat kepada Sang Penciptanya. Maka Allah lebih mencintai kepada seorang pemuda yang bertaubat dan bertakwa kepada Allah melebihi kecintaannya kepada orang tua yang bertaubat dan bertakwa kepadanya. Kemurahan hati, suka beramal jariah dan bersedekah adalah sebuah amal perbuatan mulia. Kedermawaan akan mendatangkan kecintaan Allah dan makhluknya, juga akan mendekatkannya pada surga. Allah amat mencintai hambanya yang ringan tangan, suka membantu orang lain yang membutuhkan. Orang-orang yang dermawan adalah orang yang suka beramal dengan menyedekahkan sebagian harta yang dimilikinya kepada orang yang membutuhkan, semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemampuan beramal sedekah lebih besar dimiliki oleh orang-orang kaya daripada orang miskin. Orang kaya yang dermawan akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi kecintaannya jauh lebih besar ditujukan kepada orang miskin yang suka bersedekah. Oleh sebab itu, untuk menjadi orang dermawan jangan menunggu saat lapang saja. Menjadi orang yang suka berderma jangan menunggu ketika memiliki uang lebih, tetapi hendaknya mampu memilah dan memilih keadaan mana yang lebih membutuhkan dari kepentingan kita sendiri. Karena sesungguhnya orang miskin yang suka bersedekah jauh lebih mulia di hadapan Allah daripada orang-orang kaya yang memberikan sedekah dari sebagian harta kekayaannya. Orang miskin yang rendah hati itu baik dan wajar, sebab tiada harta yang bisa dibanggakannya. Tetapi orang yang memiliki kekayaan melimpah akan sulit menjadi orang yang rendah hati. Oleh sebab itu, orang kaya yang tawadhu
amat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada orang miskin yang berendah hati. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا أحمد لله المؤيد الصابرين بعزيز النصر ومبشر الشاكرين لحمد شكره وموفق المختارين للقيام بأمره أحمده على ما أنعم وأسلم لأمري فيما حكم وأبرم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله ومنتهته صلاة دائمة بلا فتور وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله إن أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسار بملائكته وأيده بالمؤمنين من عباده. وقال عز وجل من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد سيد المرسلين وأنبيائك ورسولك وملائكتك المقربين وعلى طاعتك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات